Malam guys, ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Jack Volta. Akan bagi-bagi sebuah teori. Teori ini sangat penting ini, baik pemula ataupun konsumen. Kalau konsumen ini memasang kipas, ganti gulungan, beli dan memasang mengganti. Ini gulungan sebuah kipas angin. Kalau untuk para tukang, ini kompresor kulkas jangan sampai kebalik, R menjadi S atau S menjadi R, running menjadi starting atau starting dan kebalikannya. Ini bakalan fatal. Jadi akan saya kasih teori gambaran supaya Anda jangan salah mengasih setrum 220 ke kipas, pompa, atau gulungan mesin cuci atau kompresor. Jadi gulungan ini ada rumusnya, yaitu kuncinya itu setrum yang utamanya mana. Jadi ini namanya C common. Jadi harus ada setrum utamanya mana dulu, baru running, baru starting. Saya kasih contoh dan saya gambarin. Saya kasih contoh sebuah gambar gulungan. Ini berlaku untuk mesin cuci, kipas angin, atau pompa ini. Tapi saya versi ini berbeda dengan pompa. Artinya kalau pompa ini hanya primer dan sekunder gulungannya. Jadi ini versi ini bisa dua. Ini saya kasih gambaran untuk kipas angin saja atau kipas yang memakai kapasitor. Yang harus kunci ini setrum utamanya ini. Setrum kuncinya yaitu C. Mana setrum utamanya? Ini kuncinya guys. Contohnya Anda mau beli gulungan kipas, ke toko pasti harus bilang itu dililit kabel yang gulungan masuk pertamanya, artinya yang langsung kemasukan setrum sebelah, atau C nya di gambar memang ada itu, yang setrum langsung kemasukan satu ke gulungan yang mana ditandain kalau Anda mengganti sendiri. Ini enggak berlaku untuk kipas atau mesin cuci. Ini mesin cuci, ini bisa Anda salah. Contohnya saya kasih contoh saja, C dimasukin ke S, ini sudah pasti bakalan gosong ini kalau ketemu dengan R. Artinya berarti kan C-nya di sini, R-nya di sini, ini untuk S bakalan gosong itu gulungan, bakalan ngebul itu habis. Ini saya kasih kunci nih gambarnya. Jadi kalau gulungan kipas ini atau mesin cuci ini ada gulungan yang kemasukan setrum kunci yang hukum pasti ini, yang utuh tidak dirubah-rubah. Ini ada setrum masuk sebelah langsung ke gulungan ini satu ya. Kemudian setrum kedua nih sebelah ini masuk dan ke kapasitor dan masuk ke gabung dengan masuk ke gulungan. Ini yang namanya R. Kemudian yang kaki kapasitor ini yang langsung masuk gulungan, ini enggak ada setrum, ini satu. Jadi ini ada C, ada R, ada S starting. Ini kapasitor. Jadi kalau yang setrum langsung gabung dengan kapasitor, ini namanya R. Setrum masuk setrum sebelah yang gabung dengan kapasitor, ini namanya R. Kalau C-nya yang setrum langsung masuk, ini colokan sebelah, jadi tidak boleh dirubah-rubah ini. Ini tetap ini. Kemudian S-nya ini yang hanya masuk ke kapasitor, jadi nggak kemasukan setrum. Ini kalau di mesin cuci ini berlaku ini. Contoh begini. Kalau ini posisi gambar ini mutarnya kanan, kalau di mesin cuci nih atau kipas ini, kemudian setrum
R-nya ini dipindah di posisi S, R-nya jadi S, ini putarannya kan kebalik atau berbalik. Ini keuntungannya, ini tidak konslet ini. Kalau setrum ini C-nya dipindah untuk S, jadi setrum utama masuk sebelah dipindah ke S. Ini tadinya mutar kanan, ini akhirnya mutar kiri. Hanya begitu aja. Yang penting saya kasih kunci. Setrum yang pertama masuk ini yang dipertanyakan kalau beli di toko. Nggak mesin cuci, nggak kipas. Setrum yang kemasukan pertama mana? C-nya ini, commonnya ini yang dipertanyakan. Semua gulungan memakai rumus karena ini listrik, jadi antara lilitan di dalam untuk C sama R sama S ini sudah berbeda. Atau gambar ini tetap setrum langsungnya ini Anda salah memasang di S, habis ini dinamo pasti ngebul. Ini kejadiannya. Jadi saya kasih teori ini supaya Anda tidak kebalik menyambungnya. Jadi kalau membeli sebuah gulungan jenis mesin cuci, kipas angin, Anda harus ke toko dan nanya, setrum yang pertama kemasukan mana? C-nya yang kemasukan setrum langsung, suruh dililit. Ini untuk kunci. Jadi ada kunci kalau untuk gulungan. Nah, kemudian yang 2R dengan S, kalau mesin cuci kebalik, ini hanya putarannya yang berbalik. Artinya kalau di titik S dimasukin setrum, putarannya ke kanan, kalau kebalik jadi kiri. Tidak ada masalah, yang penting kuncinya itu setrum yang pertama masuk. Kegulungan harus ditanyakan supaya Anda tidak salah. Seandainya tidak ada kunci, Anda setrum utamanya masuk di S, habis itu ketemu dengan R, pasti kebakar. Ini adalah gulungan yang memakai kapasitor, kipas atau mesin cuci, baik pengering atau pencuci. Jadi ada rumus C setrum langsungnya, common ini kalau bahasa sananya, R-nya yang setrum masuk ketemu kapasitor masuk gulungan namanya R, running. Kapasitor sendirian masuk ke gulungan ini S, starting. Saya akan kasih lagi nih kompresor. Sebuah kompresor kulkas, kalau dari teori ini Anda jangan sampai salah. Jangan sampai salah sasaran ini. Contohnya ini. Kompresor kulkas ini ada setrum kuncinya juga ini. Setrum masuk kabel sebelah yang langsung ke kompresor. Jadi dari listrik sebelah ini langsung masuk ke kompresor ini satu. Yang tidak dirubah-rubah ini kompresor kulkas ini. Ini ada satu nih. Kalau masuk ini, kalau di kompresor ini ada overload. Ini namanya C, itu setrum yang langsung masuk itu dari kabel sebelah 220 sebelah. Ini dijegal oleh si overload dan masuk ke gulungan. Kemudian R-nya, R ini dengan menggunakan PTC, soket ini masuk ke kompresor ini dua. Contoh PTC ini R kanan. Berarti setrum yang kedua yang sebelah otomatis masuk ke PTC yang soket sebelah kanan. Jadi dua ini udah kemasukan 220. Nah, S-nya ini kan dari PTC ini langsung connect ke gulungan, nempel. Kalau untuk kompresor, seandainya Anda kebalik, R-nya tadi di kanan, Anda ganti dengan yang di kiri, habis ini akan benturan setrum, singkat dan kawatnya lebih kecil. Ini adalah untuk gambaran Anda sebelum melangkah. Ini ada sebuah teori-teori yang perlu Anda ketahui. Jadi Anda jangan sampai kena tipu ini, supaya Anda jangan salah langkah, salah kabel. Jadi ini untuk kompresor kulkas ini ada namanya rumus di gulungan dalamnya, ini ada namanya rumus CRS. Ini berlaku dengan AC juga ini.
AC juga berlaku CRS, cuman memakai kapasitor bukan PTC. Ini sama persis ini, cuman AC ini memakai kapasitor. Kalau kompresor kulkas karena kapasitas kecil memakai PTC. Jadi yang merah ini C, common, setrum yang langsung masuk. Jadi tidak ada apa-apapun ini kecuali dihambat oleh overload. Masuk ke overload dan masuk ke gulungan soketnya. Nah, kalau PTC-nya ini ada R kanan, ada R kiri. Kalau R ini running ini di sebelah kanan, Anda mengganti di sebelah kiri ini sudah pasti habis karena ini gulungannya akan bertemu benturan. Kira-kira begitu, guys. Jadi ini skema ini mudah-mudahan Anda ini bisa mengolah supaya bisa mengerti dengan teori-teori ini supaya Anda paham, jangan sampai salah sasaran. Terutama jangan salah kabel, guys. Jadi kabel bahasanya min plus saja lah gampangannya 220 kabel 2. Ini kalau salah masuk nggak ada kuncinya, ini bahaya nih, bisa kebakar, gulungan bisa habis itu. Umpamanya R benturan dengan S, 220 dimasukin satu R bener, satunya di S, sudah pasti Anda kena